share ikon ke berita masalah si sabu atau 5.000 orang di Facebook, 5 sabu tahu baca, berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang, maka hisapnya itu berat. Cik dini lagi yang nerima peletu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu makoko HP mana menina urus, bisa mana urusan teh. Mapat dilekak ni anu ku Jepanda, pura na bos sepeda yano ku Samarinda, mapat diisi anu ku Jakarta, kaya anu mapat diingat anu ku Bone, padahal kay laki na jamba-jamba Indonesia. Ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda kita Bapak Bupati Kabupaten Barro beserta istri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, umur yang panjang dan kesehatan. Beliau telah ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing kita semua, namanya dalam bidang amanah pemerintahan, dan insya Allah langkah-langkah beliau adalah jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat saja yang beliau sampaikan untuk melaksanakan acara seperti ini itu bisa menghadirkan ribuan orang, maka ini adalah salah satu tanda keberkahan yang akan turun di Kabupaten Barro ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda Ketua Nahdlatul Ulama, juga selaku sekretaris daerah ya Kabupaten Barro, iya, Kabat Kesrah Kabupaten Barro beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guru Tak Manang, ya, alhamdulillah, amin. Beserta seluruh pejabat pemerintah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan teristimewa juga untuk adik-adik para sahabat-sahabat selaku panitia pelaksana pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi Kak? Ya, jadi saya campur sedikit mungkin. Tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda.
Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipake manang, ya ko pole makai yoli Pak Haji, ya ko purei malah mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya ko purei mas sampajang dipanggil Pak Salat. Ya ko purei mas sahadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tapahang makada Nabiullah Isa alaihi salam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatna Nabi sudah ada isyarat. Magina tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepa memang Nabi tamas sempajang ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Akan sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kelak engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sitongenna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, pure pigau anu masalah, napa pigau anu madeceng, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai seleng, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umuruna, maka di situ pas dia syahadat, ukir Roma pamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi sitongenna tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja natadeng, saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau, baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini puasa sunnah nalet tanrah, tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis, agak paling dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia memang pasu sekak siaga sekak nakogaba, siaga ke ulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo.
Itu bisa. Jadi aja nana gambar na artis eta mau kuilala masjid. Ya, kalender di masjid biasa gambar artis, itu yang jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniewe angka kasih pasiruntu pengala ta'ala. Sebenarnya Allah itu sudah menyampaikan ada memang hari-hari khusus, wal fajr walayalin asr. Ada 10 hari itu sebenarnya istimewa. 10 hari terakhir bulan Ramadan dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi kalau abah nih 2, angkamu pecidi nih. Yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tunriwi makkasibiang. Nah sabah iya ko makkasibiang ni iya 10 asona dena pada ketika kita beribadah di luarnya, karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitongan na ko ibuka ikita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasannya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi ma puasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tui pamulan na ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi laba nih sabar lagi, sudah lewat. Ini makanya situnganna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum iya ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakah suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasanna mengeribi letuk loro ini manibawa kin riwat tu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur, baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amal kang imat terru'ir suratul Mulk tabarakah. Kemudian nah ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam, tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar.
Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat Barakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi ipigau okopi 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji ala-ala dapur. Kemudian angkatona pigau mak peca, mak buburu siaga pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mega maka degaga dasarna sebenarnya angka dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sabaya tuh Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina wetunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajat telalino itu pas 10 Muharram, sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek dek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna, sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pake wita tau pandrita ko mapalin na andre na mega tau pasti ganda. Tapi dia bapak guru ngir. Panci tau seke kimatu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya ropitun rupai naitaro mega wena. Ya kongka agaga inasu cek dek warna na mega wena manci peca. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ia nasorongnya Nabi ta memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agar nasanabita siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuro mitu masjidaka oko 10 Muharram de ini suro ki mapeca. Tapi magi tahu matot tanah suruh kima peca, ulama dulu mengatakan apeca kok. Kenapa? Karena ya ropeca cek dek modalana. Kalau kusi batu gola cela 2 batu warna sili tengah litere nandre ni 5 tahu ya tu dia capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia ini tahu sogi aja tak peca. Apan retongangi mega totu tau sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tepahan nih bu. Iya, mega to tau kasiasi tau sogi lo to pasapa lo kalolo lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kupitun rupa nih. Wah, ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nah sabak ya koma puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakah. Jadi ya kuidi selang ede tata masuruga, tau baru ede tata masuruga, macila katungang.
Jalan masuk surga itu lebar sekali, Pak. Angka cik di Pak Dongep peteri iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca satu kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia nabi iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesak kali karena umatnya Rasulullah dikasih satu doa. Maka dia nabita nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca satu kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wal adika wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lah nih? Hah? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin engkau surga. Ya kota baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soy. Ya kau mati baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kenro kimelo mate ko denokor. Angka gayon ri mate lena. Ko deta mate so mate waniki. Maka dawai malampela ada ustaz. Kalau panjang Nabi tawatun nama cenne ukilalan na neraka jok melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Agana podangi neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Aganasa neraka. Ya kona baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya kodemo patah apa lah ya mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo ki tutu ipintuna neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 3 kali karena Nabi mengatakan salah samarrat. Itu neraka tutu ipintuna sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati ki salah baca kamaki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar epot tapabelaika poleri neraka. Maka kamaki Allahumma dakhilni minan nar epot tapatama ka neraka. Cek dek bawa lesena tuh. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau detu layero ada satu doa. Maka detu matawriro ulama kita termasuk guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale almarhum Galfurlah. Apa kata beliau? Sahadat pamulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi ya komelo ki iren rengoko Nabi tetama surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Salat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomatot tadiolo matandre pahang, matandre senuangan nah. Ya sange senuangat tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nangka dine itu 77 nomor serina apa narakoo tanah penataro ko dompetna. Aganasang indo dui dena capu di kunasa kong kamunya manasa memang.
Orang tua dulu begitu. Ini kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7 ini bahaya kalau orang bungkap, Pak Bu. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihara bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala ema puasa tak puasangi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lema puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, denang karena ganda dia itu narik ko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang ka. Maka daki kong kagajina lakay ko si di juta, ganda ni tidak. Si di juta gajina lakay ta, mabalanca ko pasay. Ya ko 10 juta ko yupan dalam malidaster. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincung. Ya ko 50 juta ko Singapura lo malidaster. Wanita memang begitu, pakaian tidak pernah habis, selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu Bu lama, 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya itu. Dito kagak kowe. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona deni pakai si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maega Pak. Penne malusiang o kumana milala lamari itaro. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na palne pelasti minanre. Ya. Cere kristal dijejer di lamari. Cere aga na pakai, ia panoy osing. Bajunya berjejer di lamari, baju cantik, baju pesta, kemana kau rilalang? Tapi baju aga na pakai masam pajang, dasar na marepa na pakai masusu bolo siba masusu pusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kengnya. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh gak aku baru ukumi merom kan. Mereka, ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angka paket tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia guru tak, ya kong kapake mo masiri ko pakai lojok ka, mestinya lebih masiri ko pakai siruntuk pong Allah Ta'ala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat Nagurutta masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Kiai Abdurrahman Ambodalle yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Kiai Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Kiai Abdurrahman Ambodalle. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Kiai Abdurrahman Ambodalle. Saya banyak baca kisahnya, karamahnya beliau.
Aga nasa guru teh Haji Fathudin almarhum. Ieu tu guru teh Haji Abdul Rahman Ambodale walituna. Nasaba ieu minang kawettuna wampea. Pure upalenna upasuru ubuka ipawalunge hanya kapas isinya. Dini gaga tauna. Sebab memang wasiatna maka daya kong Haji Fathudin alena musoro pasuru ka. Dan alena pasuru guru teh Haji Abdul Rahman Ambodale lau sapuri nama pamula uluna letu tangana di memeto gagasan. Itu kesaksian langsung beliau. Gurota ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah aku tuh Pak Bu. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Barro. Pasti singgah di makamnya Gurota. Membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Gurota. Kemudian berdoa. Ipun, talengak kasih barakah. Talengi barakah wija-wija dan keturunanku. Pada barakah angkai talengi atau pandritawe. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya kumilauki langsung lok otomatewi maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kong kabut timparu isurulau masya rokor. Ini tahu baru macawe Gurota. Saya dengan Gurota Habib wa Makkah Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap, bahkan di Bajik Bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Barru, karena yang di Sidrap itu hanya petilasan, tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Barru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Barru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam ini. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Gurota masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38-39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf sebenarnya. Makanya ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurota. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Barru sekitarnya itu barakah Gurota masih ada. Ini. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Barru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya leta sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor sidi de toga gatau ye wasi salah. De toga gatau pura ipauja. Ia makokoa dosa deni salai kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membawa orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang mega. Tasir ikon ke berita masalah. Si sabu atau 5.000 orang di Facebook. 5 sabu tahu baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cik dimi lagi yon rima peletu anu masalah. Hisapnya lama. Apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu makoko HP mana menina urusu bisa mana ngurusan teh mapat dilekak na yano ko Jupanda pure na bos sepeda yano ko Samarinda mapat diisi yano ko Jakarta angka yano mapat diingat na ko Bone padahal angkay lakay na jamba-jamba denisan. Iya apa tuh 5 HP man persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus nabi telok si dia kampung 5 tahun manca jadi dokter dia gatau malasa na runtuh pensiun dokter itu iya. Jadi ya kong ka dokter nade ka tahu malasa Pak mapan di ulu matoto.
Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jupanda yutus lo baru atau yutus silo malusatasi. Monrok ko malusatasi 5 tahun dia kata malasa. Monrobami dia kata malasa. Rewal ko Nabi tamalapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denanre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Dia berkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Ya tomatot tariolo 05 na ngapona 05 anakna 05 na sipulung napakan jati sulekana napa makan bersama dengan keluarga itu menurunkan berkah. Tapi ya makokwai hilang ya komelo iman retawe nale anrena nale pakan rena napa nala HP na dia foto dulu menu makan siang hari ini. Wah. Siapa yang mau coba silahkan merapat. Nah, ini jadi nah paling nah HP nah kemudian makan dan lupa milodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pandita tadi ria napigau memang, tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kegayasam angkat tahu mati. Apa yang dia tulis di WA Al-Fatihah padahal dia tidak baca. Coba gade. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tindis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker tidak ada isinya. Nah, ini bahaya. Nah, ini. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya Nabi sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakan ya maka dicubuh. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab maka dia pun Allah Ta'ala dalam hadits qudsi nigi ataku malengak dia na bilangan nga nalengak dia tu bilangan yung parewakangnya. Yo pwede ko igatang na di siratu isorope matama. Alasan na salah jepu. Iya. Jadi itu pasti kan madu berupan manja bil hasanati falahu asru amsalihah ya kumolenga cidi waliko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu maka sumbangannya masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka digurut tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin rang itu berhasil panitianya. Nah sabana modus sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau ada kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank yang otomatis panitia ipape ulun ko seremoni. Dito ka ko baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi.
sampai 500 juta. Itu tadi iklan. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini, kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam, itu luar biasa. Uang masjid ajak nih taruh bawa ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Iya. Ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nasabah ya natanya ahli memang bahaya. Tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola yang seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kansun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni ronangka istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba, orang Jawa mengatakan Rabu Wakesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus, padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar, satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kansun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natengi atau pandrita tariolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada bala yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tuh tahu salah paham. Maka ada aswemematomaja, bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya aswemaja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan. Karena Allah takdirkan lalana si taunge mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ya naronia secapu araba. Yo pidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk as-soja gi nomporangi Muharram biasa nasa tema kada nak kasataunya. Ini yang bahaya. Maka daya ko as-sojumai nomporangi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denolai, itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka anda wani lalan nasi taunge na rekodena tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Guru Sakumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat, nigi kita udah natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi melok ki milau dong na tembus padonget langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Irutun rimangilah. Yajiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, unromi laudo makan jalada. Nah sama magai
Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya tonri mangilau makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar nih mak do jamato dia natinro tapi mana subuh rasa. ini yang bahaya ini. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layaro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Cek ini wetuna 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menritang bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kau oke rotawe milau istighfar kepada Allah maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Wong Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini karena pasti aku akan terima. Maka dia pun Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya komelo ki taubat aku naruton roiro. Apa beda tu taubat beda istighfar. Ya sengnya taubat kembali, ya sengnya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya komaroki kyo kokartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X. Kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misalnya barakatnya sange sampajang, ya komatana ipapinat dinge kotame waktu sampajangnya. Ya nato pura mas sampaja samana sa dengan kalega, berarti itu hikmah salat. Nah sabak nabita makada, ya komeloi law mas sampajang umakku atan pong Allah Ta'ala, nalay pong Allah Ta'ala dosana na patadang ko salingkana si bawa ko ulunna. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipad penading ko to mas sampajang berarti tatolongan ni barakan sampajangnya. Tapi kaya tau maringan pa penadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus dan yang salatnya khusyuk. Ya kau tatong-katong kami mas sampajang degaga turu pusat minakuliangan. Tapi dito gaga ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu harus kita menjadi lebih baik. Sambil tak kali ijama sampajangi pasuku-suku memang tak kali ijama pakasibirngi tapasuku-sukui aja tak kada yang penting pure tidak tapasukui. Nah sebab talangan mati sarah ini penting. Kadang-kala kau nggak tahu maka ada aja nggak cinampak wasam paja cinampak tuh ngangit. Nah ini yang jadi masalah. Milau doa itu gak menasah. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa, mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pesita rutarum yang tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman nadi nama nasa mamun nak keciu-ciu, ini yang jadi masalah. Serius saya temukan. Ada juga imam capat demi manasah, maut, maut nabi manasah. Engkau tahu ni makmun, amin. Diterima kepadongan atau makir, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gare. Kau kata lo bola kami mapabuti, nah semeka mapabuti sangat dipira cangkuri pira malam itu mereka berkorok, mereka siru, mereka nah peci di makan yana. Pasti dia talengi. Makan ni ada je tumilau herewa bawa na jolo. Kan begitu. Tapi kita gare kau kata we macet. Macam milo ulat tu bolata, wih kanya apa bunga-bunga ta bu aji diwi, cantik nape bolata, Allah, kinro ki mali lamari bu mako kanja nih, padahal di arisa mero menilo matu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak berhak. Tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengatur, karena memang itu yang diminta oleh Allah.
Ya kau tahu macam mangilat tu mapalece matero. Saya pernah dengar orang yang berdoa, po dia itu kasih gagay di itu po. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga na tane, kau nari balau tu po di tu gaga. Jadi selesai. Maka mayroon nila do. Mata na nga po, nari ki balau je. Kalau menatubo to ko dia dia bidalik ko. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini naling nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tahu kau madeceng nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih, kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali, karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat, karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami menginang keasakku okulalan na neraka. Napuran yang kau ke surga. Agar nasa malaikat, suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ke ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komelo ki madecing, materu capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolahnya baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kong kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, ite ko masuk ide nulen mita decing. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kong tahu namo dia namacah, tapi dia takzim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh itu yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia nama cematan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tugas si gagap po, dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati guru tak degaga tahu salama nasabak pak disengen. Kecuali pak disengen nai, laya masih kupong Allah Ta'ala. Bikin pak disengen pas salama itu pak dia nagaga tahu nabuang mau dilokah.
Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi maginan kamu patau nabuah oli loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Ya ko nalingi papinya mo po nga ta'ala suju lalo ki apa ya ko dita suju nalingi to bala mega to watuna si bawala kay na santai sama suaminya to lima nonton mesinetron na lupay masampayang si sana macandri lah kay na napay mo to masampayang tahajud subhanallah subhanallah kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya bu, kau senangi si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapak deta sujud berarti maka di Allah Ta'ala nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak Macandri menilai na no apa naku tanama na siya kata haju Pak Ustaz agay baca moto nito kamon ni subhanallah subhanallah iwatu na si bamo palakay na tuliman nonton mi sinetro mi Jawa. Ini kenapa siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang tidak diberikan oleh Allah jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu ya kong ke masyarakat mencaci maki tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah mana pudang anak ya nak nego mita ya kong kagaga mo jamo pasti na pasala tahu angka runtai laumale na renrengnya runtai si bawa anak ini ketika dia tarik Luqmanul Hakim ketika dia tarik unta agak nasa pakampungnya asal katu tahu bodoh galak na untai tanesya pudangnya nak na ite na ipasala ki na sebab dia ni Henrik untai ayo kita naik bersama. Nah kedua untai nolai si dia kampung maka dasi tahu pa degas sinyawana manang kana kedua untai na maka tanah dia menanam nanite ulo-ulo ina bawa maka tanah na podangnya nana no ko na supaya madingar-dingar ni anak na renri untai bapak na tu dayase na dapi si dia kampung maka dite tahu mataw pala muna nyawana na palalang anak na napadi na maka nyawana si tu dah na podangnya anak na kumakito na iko menre na yano ali na renri untai anak na menre yase na dapi si dia kampung maka dite anak na padorakan na palalang yang bo na napadi na yase tu dah. Coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre salatoy iko menre salatoy paki pale law no muala ao na ilempa yung tay na isang yung tay di pertama ko si di kampo nakatelisi ko katutaw jangan melo lalo. Pemerintah juga demikian pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat dia nak nailasa aga nasa pemerintah na batasi na tenite masampat ya kapiri mana ni tahu si sana ilonggarkan nakan na covid asal rumah sakit nasa jampagi masyarakat musim memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahat. Itu kuncinya. Yang penting makanja ini makanja mana itu lo monri patutu nania niatkan kebaikan insya Allah namode pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan itu intinya. Yang penting maniak madecing itu saya kira ini penting sampaikan kode gaga tule mala cara maku mapamula na latu capana ya to na cidi tala tapala pari atita kong kata pojaki meloki kata masuru ka masagina lalang itu latama pada koloki mapasa na dena sopasa besa kilo pasay dena pasa ini manibawa kay kami lo tolak tama namun lari ko tangana pasado ko tetap pangalah angka nasa nabita ya komeko tama suruga masage na lalang yung mulak tama pada koloko mapasa na din na supasa lakukan 3 hal. Nomor sidi wala ide kita mapilya lo kuriko ya kung kataw po jaki tilodong ng inasalama jadi wala ijae mencidecin itulah yang disebut dengan makibwa decing. Kemudian yang kedua wajaran inren atau makin renya yung pudang
bali bolata macicil motor idi palepai insyaallah. Magai. Yang ketiga, untuk komakasiwir batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Si sabu tahu dale kong kacidi. Makanya dia na antri tama surga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan doanya barangkali Pak Ustaz. Ya.